Suaminya mana? Di luar kerja. Dia belum kasih makan gua masanya. Boleh minta rekomendasiin aplikasi buat live yang menghasilkan uang. Aku nggak tahu deh, aku nggak live yang menghasilkan uang. Aku nggak pakai kameramen. Kalau mau butuh kameramen, aku tinggal minta suamiku. Kalau buat editor, aku ada. Editorku itu bagus banget. Kayak aku bener-bener bangga banget sama dia karena dia awalnya tuh mati-matian kayak kejar aku sampai dia tuh bukan email aku lagi, bukan nge-DM, bukan email, tapi udah kayak subscribe ke website aku, ngomong ke aku langsung karena tahu kalau di DM atau email itu bukan ngomongnya sama aku. Aku biasanya kasih orang kayak udah kamu ngomongnya sama mereka, kamu cek. Terus dia kayak cerita gimana ekonomi dia dan kayak gimana ini itu. Terus aku kayak oke, aku kasih kamu kesempatan 1 bulan, impress me. Kalau kamu nggak impress aku ya sorry to say aja, aku nggak terima. Terus dia benar-benar kayak ngelakuin job dia. Dan dari situ aku kayak oke, kita bikin surat perjanjian untuk ngamanin dia juga sih, karena aku nggak mau dia terlibat kasus apapun. Terus dari situ gaji dia kan udah setingkat manajer di Jakarta ya, aku kasihnya. Aku kenalin dia ke teman-teman aku suka sama karyanya dia, jadi dia ada penghasilan tambahan dari teman-teman aku. Jadi gaji dia sekarang tuh udah kayak sampai dari belum punya rumah sampai bisa bangun rumah sendiri. Udah bukan bangun rumah lagi nih sekarang, bikin bisnis sendiri. Jadi kayak entah, aku tuh seneng banget karena aku udah bilang dari awal kalau aku nggak tahu kapan aku berhenti. Di saat aku berhenti, aku expect kamu udah punya kerjaan yang tetap lainnya gitu. Cina, aku buat wallpaper HP yang pose tangan ke atas 1. Lucu ya. Itu di mana ya? Chongqing bukan sih? Itu Chongqing apa Shanghai ya? Chongqing ya, Chongqing, di Chongqing. Di Chongqing. Body care, nggak ada body care aku. Kalau pengen ngikutin jejak Cici gimana caranya? Aku tuh nggak pernah pengen ngajarin orang yang nggak bisa belajar sendiri. Jadi kalau kamu mau ngikutin ya kamu harus paham betul sama konsekuensinya dulu. Kalau kamu udah yakin, udah matang, kamu cari tahu sendiri. Karena kalau kamu nggak bisa cari tahu sendiri, kamu nggak akan bisa bertahan, nggak akan bisa tahu apa-apa.
juga sih. Kalau dibilang full senyum lainnya, dia udah beristri ya anyway. Udah punya anak, dari aku lihat anaknya masih bayi sampai udah bisa jalan sendiri, udah sekolah malah. TK ya? Iya kalau nggak salah TK atau playgroup deh. Nggak pengen punya anak iyalah, capek juga ya kalau ngulang-ngulang ya. Tutorial liner soon. Aku udah bikin, aku harap bagus aja sih. Aku nggak pintar bikin tutorial makeup. Kameramennya siapa? Standing phone. Sehari berapa kali? Seminggu sekali ya. Sekali 2 kali sih. Aku bukan tipe yang sering, karena aku lebih suka ngelakuin hal lain daripada begitu doang. Suamimu cemburu nggak awalnya minta kamu bebas apa tadi ya? Aduh scroll. Oke, tadi entah suami cemburu apa gitu, aku nggak gitu baca lanjutannya. Oke, cowok aku kenal aku dari aku udah jadi pemain, dari aku sama orang lain. Kita awal kenal itu dari website itu, dia itu followersnya aku. Terus di masa itu aku ada 3 bulan dimana kayak, karena aku tahu nih di sosmed rata-rata tuh followersku Indonesia, jadi nggak akan kemana-mana, nggak akan maju, karena target aku nggak mau target aku di situ tuh Indo. Aku mau nama aku gede di Singapura. Jadi gimana aku ngelakuin itu, aku melakukan hal yang beda dari kebanyakan kreator di situ, dimana aku berani untuk ketemu tanpa ada iming-iming duit. Aku nggak mau dibayar, aku cuman mau kayak nunjukin kayak aku ada di dunia ini, aku mau kalian nyebarin nama aku. Jadi kayak aku ajak ketemuan dalam 3 bulan, 1 hari aku ketemu 3 orang, itu nggak ada ngelakuin hal aneh-aneh. Aku di Singapura, bukan di negara yang tidak aman ya untuk perempuan. Aku di Singapura. Kalau cowok berani ngapa-ngapain ke cewek, hukumannya tuh udah bukan cuma di penjara, tapi hukum cambuk. Dan peraturan di Singapura itu rata-rata protect cewek. Jadi kayak walaupun ceweknya nggak diapa-apain, tapi ceweknya ngomong aku diginiin, cowoknya tetap kena. Jadi enaknya gitu, aman kalau di Singapura buat ketemu. Dan aku selalu mau ketemunya antara kayak di tempat kafe, restoran. Jadi makan terus nih. Dalam 3 bulan aku makan terus. Dari situ nama aku benar-benar melejit di Singapura. Dari Singapura nyebar ke Malaysia, dari Malaysia nyebar ke Korea. Korea aku punya banyak kayak subscriber Korea, Filipina. Ya, Korea, Filipina, Jepang beberapa, tapi Jepang nggak terlalu kayak dominan sih ya, karena language barrier-nya terlalu kenceng. Korea masih aman karena mungkin ada internasionalnya entah. Terus aku mulai ke website gede lainnya yang gratisan. Dari situ mulai US sama Europe masuk. Aku sukanya US sama Europe itu banyak orang tua yang kesepian, yang mereka hidup dengan kayak apa ya, pension money. Aku nggak tahu di pension money itu apa ya namanya ya, kayak
Jadi pemerintah kasih mereka gaji bulanan, semakin tua semakin gede, kayak gitu loh. Jadi karena mereka kesepian, mereka cari sesuatu di online. Terus aku ngobrol bla 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 bla. Aku cuma manggil kayak sayang atau kayak voice note kayak sayang gitu. Ditransfernya udah kayak 5.000, 10.000 USD kayak gitu. Itu enaknya kalau di US, kalau followersnya US sama Europe ya. Jadi kenapa hasilnya banyak, karena ya targetnya mereka. Tapi kalau di tempat gratisan ya Indonesia membantu banget untuk naikin nama. Tapi aku nggak berharap dari Indonesia karena agak ribet pembayarannya. Kalian nggak ada kayak Mastercard, Visa yang available buat semuanya gitu. Kebanyakan kan yang kayak GPN ya namanya ya, GPN. Jadi itu nggak bisa dipakai buat bayar di online. Bahkan kayak untuk Master atau Visa harus request dulu. Begitu. Ini perjalanannya tuh agak panjang. Oke, itu udah ya. Terus balik lagi ke tempat cowok aku. Kita kenalan, terus kayak entah kayak aku nyaman ya ngobrol sama dia ya, karena topik yang dia bawa itu cukup seru. Aku suka perbincangan yang muter otak dan kayak bikin aku mikir lah intinya. Kita sering ketemu jadinya selama 4-5 bulan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 Januari akhir itu aku mulai kayak oke, aku suka sama kamu kayak gitu. Ya yang nyatain duluan tuh aku. Kayak oke, aku mau kamu, aku suka kamu. Gitu. Jadi dari tahun 2002 kita mulai kayak ya PDKT gitu. Terus dia tuh pacar aku yang kedua. Aku punya pacar saat itu yang kurus itu pacar aku duluan. Aku pacaran sama dia duluan. Ya, terus yang gendut itu yang sekarang jadi suami aku itu pacar kedua aku. Aku putus sama yang pacar pertama di pertengahan tahun 2022. Terus mulai serius tahun 2023. Nggak sih, mulai serius sebenarnya tahun 2022. Enggak 2022 itu masih main-main dikit. 2023 kita juga masih main-main dikit. Terus mulai serius. Ya, mulai serius. Makanya dilamar. Gitu. Karena apa? Karena aku nggak butuh lagi orangnya, jadi aku putusin. Aku pertama, entah ya, aku juga agak bingung sih untuk bagian ini. Tapi semua mantan aku itu
itu. Cuman anehnya mereka ngerti dan mereka suka sama aku. Oke, aku agak bingung gitu loh, padahal kayak orang-orang selalu nyangka kayak orang kayak aku nggak akan bisa punya suami dan orang tuanya bakal nggak suka. Itu berbeda banget dengan apa yang aku alamin. Kayak orang tua mertuaku semua suka sama aku dan kayak mereka meratu-ratukan aku. Jadi agak bingung sih, kayak kenapa ya? Apa karena aku jujur, aku nggak nutupin diri gitu? Semua balik ke sudut pandang apa tadi? Apa tadi? Ya ampun, cepet banget. Apakah kamu sebelum nikah ada perjanjian pranikah? Aku dari awal sebelum pacaran aku udah ngomong duluan. Aku tetap ngelakuin apa yang aku mau ngelakuin. Sebelum nikah aku juga tetap ngomong aku akan lakukan apa yang aku mau lakukan. Terus kayak kita bikin perjanjian gitu. Setelah kita nikah legalnya nikah, cowok cuman dia aja, tapi aku bisa main dengan berapa cewek yang aku mau gitu. Makanya kayak rata-rata sekarang konten aku bareng cewek semua karena ya gitu. Aku bikin tutorial bulu mata bawahnya juga tadi, tunggu aku posting. Sebenarnya hal seperti ini kayak emang nggak biasa di tempat kalian dan juga nggak biasa di tempat aku sebenarnya. Tapi ya ini dimana ada aneh juga sih, aku juga bingung ya jelasin gimana ya. Kok ada ya orang mau terima aku ya? Kayak aku kira tuh cowok tuh cuman mau main-main doang gitu. Aku selalu dari awal tuh mikirnya kayak kita main-main aja, malah diseriusin. Ya ampun, aku mau jadi pemain juga agak bingung gitu loh. Ya ampun, kok malah diseriusin. Tapi ya udahlah, kayak entah aku hoki lah ya dibilang. Awal mulai kecanduan gimana? Aku dari dulu suka sama tubuh aku karena aku ngerasa kayak body aku tuh bagus. Aku ngerasa body aku bagus ya. Mungkin kalau buat orang lain jelek, tapi ya buat aku bagus. Aku pede sama diri aku sendiri. Aku suka sama diri aku sendiri. Walaupun banyak kurangnya, dimana kayak pipi aku tembem, aku nggak ngerubah itu. Mataku sipit, aku juga nggak ngerubah itu. Terus besar pede aku juga beda sebelah, aku juga nggak ngerubah itu. Tanganku, kakiku berlemak, berselulit, kakiku berselulit, aku nggak ubah itu. Tapi ya aku suka sama tubuh aku tetap aja. Masih fasih bahasa Indonesia walaupun tinggal di luar. Gak ada orang yang akan lupa dengan bahasa yang mereka besar ya. Kayak ada orang besar dengan bahasa Chinese, mungkin bahasa Mandarin. Mereka gak akan lupa sampai mereka tinggal di Europe berapa puluh tahun, mereka gak akan lupa dengan bahasa mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang lupa dengan bahasanya sendiri, itu mereka lagi jadi-jadian, lagi sok. Dan aku sering banyak ketemu orang kayak gitu. Ya aku kayak, masa sih? Pertama kali nyobain begitu, Cici nyesel apa langsung kecanduan? Nggak langsung kecanduan. Aku pertama kali
kali nyobain itu sama cinta pertama aku. Jadi kayak kita nyobain di rumahnya dia, tapi nggak bisa masuk. Jadi cuman kayak ujungnya doang gitu, kayak tapi kayak nggak bisa masuk karena cinta pertamaku tuh anunya agak beda ya. Jadi dia tegangnya tuh tegang ke bawah. Jadi kayak gini nih bentuknya, tegangnya ke bawah. Jadi aku bingung gitu kayak ini emang begini ya. Aku yang minta buat kado ulang tahun aku. Terus setelah kayak aku tahu oke ini agak beda ya, nggak seperti yang aku lihat di internet. Terus 3 hari setelahnya aku putusin karena kayak aku nggak dapat apa yang aku mau. Ya coba aja kalau kalian posisikan diri di aku gitu ya. Tiba-tiba kayak pertamanya itu bukan dapet yang wajar, tapi yang kayak yang tegangnya ke bawah, gimana masuknya ya? Bingung. Padahal aku udah lihat di internet kayak gimana bentuknya, tapi ternyata di reality beda.